Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita memasuki ke bagian yang ke-9 ya. Masih tentang soal Undang-Undang Desa atau soal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan materi pokok dalam ujian perangkat desa ya. Jadi teman-teman wajib belajar Undang-Undang Desa. Oke, sebelum memasuki ke videonya, buat teman-teman yang mau order software lengkap, ya, alhamdulillah kami sudah meloloskan banyak peserta dari software yang sudah kami sediakan. Teman-teman bisa cek link di deskripsi ya. Di situ sudah ada baik untuk order software maupun untuk konsultasi tentang perangkat desa. Ya, jadi teman-teman tinggal kunjungi di deskripsi kami, lalu cek linknya, diklik saja ya. Nanti akan terhubung langsung dengan kami ya, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 121 sampai 135. Lanjut. 121. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan titik-titik. A. Ketetapan desa. B. Peraturan desa. C. Peraturan kepala desa. D. Peraturan bupati. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi RPJM desa dan RKP desa yaitu singkatannya ya, ditetapkan dengan peraturan desa. Seperti itu. Kadang juga soalnya itu bentuknya singkatan ya. Kalau ini kan lengkap. Nah, nanti teman-teman jadi harus bisa memperkirakan. Nah, jawabannya itu peraturan desa ya. Garis bawahi kata ditetapkan dengan, nah itu. Ditetapkan dengan peraturan desa. Lanjut 122. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan titik-titik. A. Musyawarah desa. B. Dana desa. C. RKP desa. D. RPJM desa. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi pembangunan desa itu dilaksanakan sesuai dengan RKP desa. Nah ya, saya tekankan kembali teman-teman, ini soal-soal seperti ini harus diingat ya, karena ini menurut saya soal yang susah ya. Biasanya munculnya di sekdes. Nah ini soal-soal yang menurut saya ini sangat susah ya. Pembangunan desa itu dilaksanakan sesuai dengan RKP desa. Nah, jadi di nomor-nomor ini teman-teman bisa nanti diingat atau diulang lagi ya. RKP desa ini, ingat-ingat. Lanjut 123. Pembangunan desa dilaksanakan oleh titik-titik. A. Seluruh masyarakat desa. B. Perangkat desa. C. Pemerintah desa. D. Kepala desa. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi untuk pembangunan desa itu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Gitu. Ingat-ingat teman-teman. Lanjut ke nomor 124. Perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten atau kota merupakan titik-titik. A. Pembangunan desa. B. Pembangunan antar desa. C. Pembangunan perdesaan. D. Pembangunan kawasan perdesaan. Nah, ingat ya nih teman-teman, soal-soal seperti ini memang sulit ya. Ini kita bisa lihat ya, tingkat kesulitannya ini sudah termasuk ke level yang tinggi gitu. Di APCN juga ya, pilihan gandanya juga kita membingungkan ya, mana yang betul yang mana kita belum tahu. Nah, kita ulang lagi, perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten atau kota merupakan, nah, jawabannya adalah yang D ya, pembangunan kawasan perdesaan. Itu adalah perpaduan ya, pembangunan. Nah, ini bisa digarisbawahi kata perpaduannya. Lanjut ke nomor 125. Desa dapat mendirikan BUM desa. Nah, apa kepanjangan dari BUM desa?
A. Badan usaha masyarakat desa. B. Badan usaha milik desa. C. Badan untuk masyarakat desa. D. Badan usaha melalui desa. Nah, ini masih tingkatnya standar ya. Gampang ya teman-teman, pasti tahu nih jawabannya, pasti yang B ya. Badan usaha milik desa itu kepanjangan dari BUMDesa. Oke, lanjut 126. BUMDesa dikelola dengan semangat titik-titik. A. Kebersamaan dan kekeluargaan. B. Gotong royong dan kekeluargaan. C. Kekeluargaan dan kegotong royongan. D. Kebersamaan dan kegotong royongan. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi BUMDesa itu dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, bisa dilihat nih ya teman-teman, untuk pilihan gandanya juga membingungkan ya. Ini mana yang betul? Nah, teman-teman bisa ingat ya, kekeluargaan dan juga kegotong royongan. Diingat-ingat ya, saya tekankan sekali lagi. Lanjut 127. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang apa saja? A. Perdagangan dan pertanian. B. Perdagangan dan pelayanan umum. C. Ekonomi dan pelayanan umum. D. Ekonomi dan perdagangan. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi BUMDesa itu dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan juga pelayanan umum. Lanjut 128. Pendirian BUMDesa disepakati melalui titik-titik. A. Musyawarah desa. B. Musyawarah BPD. C. Peraturan desa. D. Peraturan kepala desa. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi pendirian BUMDes atau BUMDesa itu disepakati melalui musyawarah desa. Ingat-ingat nih, garis bawahi kata disepakati ya teman-teman nih. Disepakati, teman-teman ingat-ingat, disepakati melalui musyawarah desa. Oke, lanjut 129. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan titik-titik. A. Peraturan desa. B. Peraturan kepala desa. C. Musyawarah desa. D. Musyawarah BPD. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi pendirian BUMDes itu ditetapkan dengan peraturan desa. Yang A nih. Kita lihat soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya itu disepakati melalui ya. Nah, soal nomor 129 itu ditetapkan dengan. Nah, ini beda ya. Nah, ini kalau yang tadi disepakati melalui musyawarah desa. Nah, kalau yang ditetapkan ini dengan peraturan desa. Nah, di sini ya teman-teman yang kadang sering salah atau keliru ya, karena kita nggak tahu perbedaan antara ditetapkan dan juga disepakati ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati karena satu poin itu benar-benar sangat penting ya untuk kelulusan teman-teman nanti dalam ujian perangkat desa gitu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Lanjut 130. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk titik-titik kecuali. A. Pengembangan usaha. B. Pembangunan desa. C. Pemberdayaan masyarakat desa. D. Mensejahterakan perangkat desa. Jawabannya adalah yang D ya, mensejahterakan perangkat desa ya. Ingat-ingat ya, ini soalnya itu kecuali berarti yang salah ya, gitu.
Lanjut 131. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan titik-titik. A. Memberikan hibah dan atau akses permodalan. B. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar. C. Memprioritaskan BUMDesa untuk kesejahteraan perangkat desa. D. Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Jawabannya adalah yang C ya. Memprioritaskan BUMDesa untuk kesejahteraan perangkat desa. Nah, ini kayaknya soalnya salah nih, harusnya kecuali ya. Jadi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah desa mendorong pengembangan desa dengan ya. Ini teman-teman mohon maaf ya, mungkin ini saya yang kurang ngetik ya, nyalinnya ini kurang teliti nih. Ini dengan titik-titik kecuali ya, karena yang A, B, dan D ini betul ya, jawabannya betul. Nah, jawabannya C itu jawaban yang salah. Memprioritaskan BUMDesa untuk kesejahteraan perangkat desa itu yang salah. Berarti soalnya ini kurang kecuali, jadi dengan titik-titik kecuali ya. Mohon maaf nih teman-teman, karena soalnya panjang ya. Ini juga pilihan gandanya juga panjang-panjang nih ya. Untuk soal-soal tahun ini ya memang itu ya, panjang-panjang gitu. Ini untuk mengecoh peserta, memang seperti itu. Jadi dibuatnya itu untuk mengecoh para peserta. Padahal pertanyaannya ya gampang, cuma dibuat panjang oleh para pembuat soal gitu. Lanjut 132. Kerjasama antar desa dituangkan dalam titik-titik. A. Peraturan desa. B. Peraturan kepala desa. C. Peraturan bersama kepala desa. D. Peraturan antar desa. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi kerjasama antar desa yaitu dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa. Nih ya teman-teman, biar teman-teman mudah ingatnya ya, karena ini antar desa, berarti kan nggak hanya satu kepala desa ya. Kerjasama antar desa, nah makanya jawabannya itu peraturan bersama kepala desa, bukan peraturan kepala desa. Nah, kalau peraturan kepala desa saja itu hanya dalam satu desa, tapi peraturan bersama kepala desa yaitu ya itu kerjasama antar desa seperti itu. Nah, biar teman-teman mudah mengingatnya, jadi saya kasih gambaran atau clue ya. Lanjut 133. Kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui titik-titik. A. Peraturan antar desa. B. Peraturan bersama antar desa. C. Kesepakatan musyawarah antar desa. D. Kesepakatan peraturan antar desa. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi kerjasama antar desa itu dituangkannya tadi itu dalam peraturan bersama kepala desa, tapi melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Nah, perlu teliti ya teman-teman. Tadi kan dituangkan dalam. Nah, untuk nomor sebelumnya ya. Nah, untuk nomor 133 itu dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui apa? Nah, gitu. Nah, melalui kesepakatan musyawarah antar desa yang C ya. Lanjut 134. Kerjasama antar desa meliputi di bawah ini kecuali A. Pengembangan usaha bersama. B. Kegiatan kemasyarakatan. C. Bidang keamanan dan ketertiban. D. Bidang kesehatan sosial. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, kecuali itu yang D, bidang kesehatan sosial. Lanjut 135. Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui A. Kesepakatan antar desa. B. Kesepakatan antar kepala desa. C. Peraturan kepala desa.
D. Peraturan bersama kepala desa. Jawabannya adalah yang D ya, peraturan bersama kepala desa. Jadi kerjasama antar desa itu dilaksanakan oleh badan kerjasama antar desa ya, yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa atau yang D ya. Oke, ingat-ingat ya teman-teman, karena memang soal-soalnya memang ya gitu, dibuat panjang-panjang, pilihan gandanya juga panjang-panjang. Jadi teman-teman yang mau ujian, saya tekankan untuk teliti dalam membaca soal ya, karena soal panjang ini kadang mengecoh peserta ya, jadi banyak yang salah nantinya gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Buat kalian yang mau order soft file ya, bisa langsung klik link di deskripsi ya. Alhamdulillah kami sudah meloloskan banyak peserta dari Tangerang sampai dengan Jawa Timur ya, Blitar. Alhamdulillah ya, berarti soft file yang kami buat itu ya terbukti ya, nggak cuma ngarang-ngarang, tapi sudah sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan kisi-kisi yang memang diujikan di desa ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya doakan bagi yang mau ujian semoga dipermudah ya, dipermudah, semoga ilmunya bisa ya mudah masuk. Buat kita jangan lupa juga minta restu ke orang tua ya, ini hal yang sangat penting. Minta restu ke orang tua bagi yang teman-teman yang mau ujian. Kadang ini lupa ya teman-teman yang mau ujian, lupa nggak minta restu ke orang tua gitu. Nah gitu, dan saya ucapkan selamat juga buat teman-teman yang sudah lolos. Saya senang sekali ya bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan mimpi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Tetap stay di channel Lilik Wiji karena kita masih banyak hal-hal yang akan dibahas nantinya, dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya channel Lilik Wiji. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.